hati-hati. Ya, silahkan. Huruf E. Huruf E. Terima kasih. Masih tersegel dan langsung saya buka dan segera saya bacakan. Kami ingatkan, saya hanya membacanya satu kali. Iya. Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman. Karena itu, dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi. Hal ini bukan hanya bagi individu yang sudah terpapar paham terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif? Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sebut bahwa banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar. Yang terorisme dari dalam negeri menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan, rasa keputusasaan. Mereka melihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar, mereka merasa tersakiti, dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar ataupun faham-faham yang radikal dan mengarah kepada kekerasan. Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Untuk itu, Prabowo Sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan, untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat paling miskin. Kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru di mana-mana harus kita perbaiki kapasitasnya, kualitas hidupnya. Dengan demikian, mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana tidak putus asa, suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti. Ya, kita juga harus melihat program-program kontra radikalisasi kepada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontra ideologi, kontra narasi, dan juga kita lakukan kontra propaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu Prabowo Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme. Itu yang menjadi komitmen Adil Makmur bersama Prabowo Sandi. Mohon ditahan, mohon ditahan. Selanjutnya Paslon 01 silakan menanggapi, waktunya 1 menit. Deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus, ar-ruju' ilal haq. Oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu, yang inhiraf itu. Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul, kenapa dia menjadi radikal. Waktunya habis. Mohon ditahan. Pendukung Paslon 01 mohon ditahan. Paslon 02, kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Iya, tadi sudah kita singgung ya, sebab musabab terorisme. Dan untuk itu Indonesia, negara kita harus kuat. Kita harus kuat dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain, energi, air, lembaga kuat, dan angkatan perang kita harus kuat, polisi kita harus kuat, intelligence kita harus kuat, kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Ya, jangan menunggu. Ini perlu investasi.
Ini perlu, saya merasa bahwa ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelligence, dan angkatan bersenjata. Angkatan perang kita harus kita perkuat, supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului. Waktunya habis, Pak terorisme. Prabowo. Waktunya habis. Ini dia segmen yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk segmen ini. Penonton, pendengar, dan warganet, usai jeda kami akan masuk ke segmen debat pasangan kandidat yang akan kembali mengambil tema hukum dan HAM. Namun bedanya pertanyaan ini datang dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat pertama Capres dan Cawapres 2019.